Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita junjungan mahkota alam yang insyaallah syafaatnya kita harapkan siang maupun malam, syafaat yang datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusnya kepada para ahli keluarganya, sahabatnya hingga hari kemudian kelak. Bapak Ibu, tuan-tuan sedang jamaah rahimakumullah. Kita lanjut kajian kita setelah selesai sholat. Apa amalan, bacaan, zikir, doa yang kita bacakan setelah kita selesai sholat fardu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat memisahkan antara sholat wajib, sholat fardu dan sembahyang sunat itu ya dengan berkata-kata. Sunat antara sholat wajib ke sholat sunat, memisahkannya itu sunat kita berkata-kata sedikit. Tadi kita sholat maghrib, itu sholat fardu namanya. Habis sholat maghrib kan ba'diyah maghrib tuh. Nah, sunat kita sebelum kita sholat sunat ba'diyah maghrib, sunat kita selingi dengan berkata-kata sedikit. Sholawat ya, zikir-zikir begitu ya. Jangan siap sholat maghrib langsung sholat sunat ba'diyah maghrib. Nah, ya, sunatnya dipisahkan antara sholat wajib ke sholat sunat itu dengan berkata-kata sedikit. Itu kalau sholat wajib ke sholat sunat. Kalau sholat sunat ke sholat sunat tidak ya. Misalnya sholat tarawih ke sholat sunat witir, kan sunat sama sunat itu kan, tidak disunatkan dengan berkata-kata sedikit. Tapi kalau sholat wajib, ya habis sholat wajib lalu kita kerjakan sholat sunat, sunat diselingi antara sholat wajib dengan sholat sunat tadi itu dengan berkata-kata sedikit, atau ia berpindah kepada tempat yang lain, yaitu terabdol. Atau pindah tempat kita. Tadi kalau tadi sholat maghribnya kita di sini, tempat saya berdiri ini, sholat maghribnya, maka ba'diyah maghribnya itu jangan di sini lagi tempatnya. Berpindahlah, bergeser. Bergesernya tidak ada ketentuan, pindahnya mesti ke depan, pindahnya mesti ke belakang, pindahnya mesti ke kanan atau ke kiri. Tak ada ketentuan. Pokoknya pindah aja lah, walaupun hanya ya bergesernya sedikit aja, selangkah atau setapak, ya atau setapak, apakah ke kiri atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang, gitu dia. Itu antara sholat wajib ke sholat sunat. Tapi kalau sholat sunat, misalnya nanti Ramadan kita sholat tarawih, di sini tempat saya berdiri inilah saya sholat sunat tarawih. Habis tarawih kan witir tuh kan, tak sunat berpindah, tetap aja di tempat yang kita sholat sunat tarawih tadi, karena antara sholat sunat ke sholat sunat. Jadi sholat sunat ke sholat sunat tidak sunat berpindah tempat. Tapi kalau sholat wajib ke sholat sunat, di samping tadi sunat dia berkata-kata sedikit, ya, atau berpindah tempatnya, posisi berdirinya tidak lagi di situ, itu lebih afdol, lebih baik. Nah, gitu dia. Jadi jangan, baik bapak maupun ibu sama itu, ya. Nah, jangan di situ tempatnya. Sama nanti kalau kita sholat isya di bulan Ramadan, ya,
Ba'diyah isyanya pindahlah, bergeserlah. Udah, kalau udah bergeser, lalu ibu sholat tarawih nanti Pak. Kita sholat tarawih kan? Tidak lagi bergeser, gak usah lagi bergeser, di situ aja. Nanti tengok uak yang sebelah lah, sekali pula kau, kita geser aja kau. Ya. Kenapa saya bilang tidak lagi bergeser? Tadi ba'diyah isya, ba'diyah isya kan sunat nih. Lalu kita kan tarawih nih, tarawih kan sunat. Di situ aja tempatnya. Yang berpindah tadi antara sholat isya ke ba'diyah isyanya, itu yang kita pindah. Itu contoh isya ya. Begitu juga dengan sholat-sholat fardu yang lainnya. Kenapa? Jadi sunatkan kita antara sholat fardu ke sholat sunat itu lebih afdol kita berpindah tempat, karena tempat sholat itu nanti datang pada hari kiamat akan naik menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi rupanya tempat sholat kita itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau kita orang-orang yang banyak ruku dan sujud di atas bumi ciptaan Allah ini, khususnya di masjid, gitu dia. Jadi rupanya tempat sujud nyusat naik, bercakap nanti dia, bicara dia, dijadikannya dirinya saksi. Aku bersaksi, kata tempat sujud kita itu atau tempat kita sholat tuh, bahwa si Polan itu orang-orang yang memang rajin sholat, banyak jejak tempat sholatnya di sini, gitu. Makanya itulah kita sunat berpindah tempat. Jangan kita sholat nih merasa tempat itu jadi kaplingan kita. Kita kaplingkan seakan-akan tak ada bergeser. Situlah, aku dah lama aku di sini. Tak mau dia bergeser. Ini bukan tanah kita punya. Ini rumah Allah. Berpindahlah. Berpindah. Gitu dia. Berpindah tempat antara sholat wajib, memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunat itu terabdol kita dengan berpindah tempat berdiri sholat itu, berpindah kita. Paham di sini ya? Bagus. Itu cerdas-cerdasnya, paham. Ada sebagian lain ditanya paham, dia menjawab. Ini risau nengoknya. Diam aja dia, kan? Kalau ini paham, syukurlah paham ya. Kita lanjut. Dan mengerjakan sholat sunat itu sunatnya di rumah terabdol daripada di masjid. Sholat sunat itu ibu bapak terabdol pula kalau dikerjakan di rumah. Termasuk sesungguhnya qobliyah ba'diyah itu abdolnya di rumah. Makanya Rasulullah Bilal bin Rabah itu menunggu Nabi itu datang mau sholat fardu setelah Nabi keluar dari rumah. Artinya Nabi itu mengerjakan sholat sunatnya di rumah. Tapi jangan bayangkan rumah Nabi dengan rumah Hawa, apalagi rumah saya terjun sana. Kalau sempatlah aku sholat sunat qobliyahnya di rumah, sholat wajibnya di sini, asal aku pun datang kemari udah bubar, pun tak ada orang lagi di sini. Nabi itu rumahnya dekat-dekat samping sini. Makanya Bilal tuh gini dia, tengoknya Nabi itu datang kan, komatlah dia. Itu artinya Nabi sudah selesai sholat sunat di rumah. Jadi sebenarnya kita pun ba'diyah isya nanti itu sebaiknya dibuat itu abdol ya, tidak wajib di rumah. Apalagi ibu lebih abdol kali pun kalian buat di rumah. Karena sesungguhnya sholat wajib itu pun tuntutan bagi ibu kan di rumah.
Maka itu kaji kita kemarin itu, ibu siap sholat isya gitu kira-kira, nah udah pulang aja, kerjakan aja ba'diyah tuh di rumah, itu lebih baik sebenarnya dibanding ibu kerjakan di masjid. Bahkan kami pun sama laki-laki nih, nah, ya. Tapi karena kita sekalian sholat isya, sekalian aja lah ba'diyahnya di masjid nih, supaya nanti di rumah tak payah sholat lagi kan gitu kan. Nah, sehingga kalau itu selalu kita amalkan, rumah kita akhirnya sepi dari sholat, ya kan? Kan tak ada sholat berarti di rumah itu jadinya. Nah, jadi sebenarnya sholat kita bagi laki-laki Pak di rumah tuh afdolnya sholat sunat tuh di rumah, sholat wajibnya di masjid. Nah, gitu dia. Maka oleh karena itu jangan biarkan rumah tuh sepi dari sholat. Ya, sepi dari sholat buat di rumah. Tapi kalau sholat tarawih itu kan memang ada tuntutan berjamaah kan. Nah, berjamaah, karena di rumah awak tak ada jamaah, awak buatlah ke masjid. Tapi kalau ba'diyah qobliyah itu kan sesungguhnya kan tidak jamaah dia di rumah. Begitu juga dengan sholat sunat lain, duha misalnya, tahajud malam misalnya, itu di rumah. Nah, gitu dia, di rumah dia. Karena afdol sholat sunat itu dikerjakan di rumah. Jangan sepikan rumah itu dari sholat, tetap di rumah itu. Makanya di rumah kita berharap ada musola, ya kan? Kadang-kadang rumah kita besar, lapang, tapi sedihnya tempat sholat musola pun tak ada, itu ya, tak ada. Padahal buatlah, apalah salahnya. Berapa meter lah paling-paling, 2 meter cukup lah itu kan. Nah, buat di rumah kita itu tempat musola kita khusus di rumah, itu dibuat untuk mengerjakan sholat sunat. Kalau ibu sholat wajib kan, nah, zuhur, asar, di tempat tadi kita buat. Sebaik-baiknya itu dia. Jadi terabdol mengerjakan sholat sunat itu di rumah daripada di masjid. Gitu pula, ya, sholat sunat itu terabdol dikerjakan di rumah daripada di masjid. Dan demikian lagi sunat, hendaklah sunat lagi ya, hendaklah ia khusyuk dalam sholat itu, yaitu menghadirkan hatinya dan menetapkan segala anggotanya dalam sholat. Disunatkan, diharapkan kita setiap sholat itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya, khusyuk itu tadi di hati kita, ya, hadirkan setiap gerakan perbuatan dalam sholat itu di hati kita. Kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, ya, hadirkan di hati hanya Allah lah yang maha besar. Kita hanya sekelumit kecil dari bahagian ciptaan Allah. Hanya Allah yang besar, Allahu Akbar, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Makanya orang kalau sholat, kalau betul-betul dimaknainya sholatnya, kan kata Allah dalam Quran, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan tercegah berbuat keji, berbuat mungkar. Setelah selesai sholat dia tidak akan sombong lagi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia bagian dari ciptaan Allah, yang bagian ciptaan Allah kita ini bagian terkecil. Kalau dibanding kita dengan ciptaan Allah yang lain, lebih besar ciptaan Allah yang lain lagi. Apa yang mau kita sombongkan? Ini kan kita sombongkan, kadang-kadang kita bawa kesombongan ini dalam sholat. Keangkuhan kita masih kita bawa dalam sholat. Bibir kita berkata Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hati kita tidak. Aku yang besar, aku yang hebat, ya, aku yang alim. Kalau dia berilmu, dia merasa dia ilmunya lebih hebat, merasa alim. Kalau dia punya harta, dia merasa kaya, lebih kaya dari yang lain. Maka itulah harusnya hati ini ya disucikan dia sebelum kita menghadap Allah. Ini iktibar bagi kita ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, hatinya dibelah, dibersihkan. Bukan maknanya bahwa Nabi itu hatinya kotor, tidak. Itu hikmah bagi kita. Rupanya sebelum kita menghadap Allah, jangan bawa kekotoran hatimu di hadapan Allah. Jangan bawa hartamu ke masjid ini di hadapan Allah. Jangan bawa pangkat dan jabatanmu di masjid ini. Walaupun kau punya pangkat jabatan, kalau kau memang datangnya terlambat, ya di belakang. Tukang becak sekalipun kalau dia datang duluan, dia di depan. Tidak mentang-mentang, Pak, Bapak silakan Pak ke depan, Bapak kan pejabat, dihormati. Tidak ada istilah penghormatan dalam masjid, dia dihormati gara-gara pangkat dan jabatannya. Tak ada itu. Ya, maka saya pernah satu tempat, masa itulah wali kota datang. Ya, saya ketika itu khutbah Jumat. Ya, jadi duduklah saya di depan, di muka mimbar kita ini biasa, nunggukan awak naik khatib. Lalu rupanya di samping saya itu udah ada sajadah untuk wali kota. Wah, ambalnya pun tebal. Kurasa dari rumah dibawa orang tuh, bukan ambal masjid tuh. Jadi rupanya ada jamaah kita yang biasa di sini lah kita bilang, tapi bukan di masjid kita, di masjid lain. Bapak tuh jamaah aktif lah. Karena tengoknya kosong apa, dia tak tahu kalau ini tempat wali kota. Duduk dia Pak situ di sajadah yang empuk tadi nih. Wali kota belum datang nih. Datanglah anggota-anggota yang lain nih. Pak, bapaknya duduk sini Pak. Ini untuk wali kota Pak. Bapak minggir belakang apa? Saya dengar, saya di sampingnya. Saya bilang, situ aja Bapak duduk Bapak. Bilang gitu. Siapa Bapak bergeser? Apa kali hebatnya rupanya wali kota Bapak? Apa hebatnya? Gue bilang malam. Kan belum datangnya dia. Nah, itu dia. Duduk aja Pak di tempat tuh. Karena Bapak tuh orang biasa takut dia, walaupun aku cakap gitu. Tidak ada ikut dia cakap aku. Takut juga dia, wali kota namanya. Bergeser juga dia, pindah juga lah Bapak tadi. Padahal aku bilang, enggak usah Bapak pindah, situ aja Pak. Udah. Pas saya mau naik, tahu udah naik, barulah datang wali kota tadi. Wali kota tadi pun tidak duduk di situ. Sadar diri juga dia terlambat. Duduk dia di belakang. Tapi yang bawah-bawah nih ya. Ya kan? Ajudan-ajudannya nih. Akhirnya kosong di situ. Wali kota tadi pun di belakang dia. Gitu. Memang tidak ada sesungguhnya penghormatan kepada seseorang gara-gara pangkat dan jabatannya. Tak ada. Bahkan sesungguhnya seandainya saya sudah di depan atau Bapak di depan mau sholat nih, berdiri udah kita ini, tahu-tahu ada pejabat datang, kita kasihkan sab yang di depan tadi, kita mundur, kita suruh dia maju ke depan karena memuliakan, menghormatinya, haram hukumnya. Kita mundur ke belakang, Bapak aja Pak yang di depan, Bapak aja Pak biar saya ke belakang, haram hukumnya. Gitu. Ya. Jadi kita ke masjid nih, tinggalkan semua kelebihan-kelebihan dunia yang ada sama kita. Saya sebagai ustaz, jangan merasa udah hebat kali saya nih, ilmu saya apa? Oh enggak. Banyak. Bahkan orang yang punya ilmu banyak pun di dunia ini kata Allah, illa qalil aja itu, kecuali sedikit aja ilmu yang kuberikan kata Allah. Kalau bicara sombong,
maaf ya, apa penyebab iblis itu terlempar dari surga ke alam dunia? Apa jawabannya? Sombong ya. Apa karena iblis tak berilmu kah? Iblis imamnya para malaikat saat itu. Iblis tuh imamnya para malaikat. Ibadahnya jangan tanya, ratusan ribuan tahun yang lalu dia beribadah kepada Allah, mengalahi malaikat-malaikat yang lain dalam ibadah. Itu dia. Tapi karena ada sombongnya, angkuhnya, ya, terlempar dia, dihinakan akhirnya. Padahal gitu mulianya dia saat itu, gitu dekatnya dia hubungan dia kepada Allah, karena ilmunya, karena ibadahnya, tapi karena punya sifat sombong terlempar dia saat itu. Itu aja. Apalagi macam kita ini, ya, yang tak ada apa-apanya. Makanya diharapkan Allahu Akbar ketika lidah kita mengatakan Allahu Akbar. Allah lah yang maha segala-galanya. Kita tak ada apa-apanya. Makanya kepala kita, anggota tubuh kita yang kita muliakan adalah kepala, ya. Maka tidak boleh kepala ini direndahkan di hadapan orang lain kecuali hanya di hadapan Allah. Maka ketika kita sholat, kepala yang tinggi ketika sujud sama rendahnya dengan telapak kaki kita yang paling bawah. Makanya orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah, sesungguhnya dia adalah sombong, kesombongan yang teramat besar. Kenapa? Karena ia tidak mau merendahkan kepalanya di hadapan Allah. Samalah dia seperti iblis yang tak mau sujud melalui perintah Allah kepada Adam di saat itu. Enggan dia kepalanya direndahkannya saat itu. Nah, jadi orang-orang yang enggan untuk sujud di hadapan Allah, apa bedanya dengan iblis laknatullah? Sombong. Tidak ada sombong yang paling sombong kecuali yang tidak mau kepalanya sujud di hadapan Allah. Maka diharapkan kita khusyuk, ya, tinggalkan semua apa-apa yang melekat dunia pada diri kita ini, jangan dibawa di rumah Allah ini. Maka itu kita sama ruku, sama sujud. Pakaian kita disunahkan pakaian putih supaya tidak nampak ke orang kaya, ke orang miskin. Sama semua. Kita mengikut perintah imam yang satu. Ruku imamnya, kita pun ruku. I'tidal imamnya, kita pun i'tidal. Ya, sama semua di hadapan Allah. Apa yang membedakan kita di hadapan Allah? Innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang punya harta banyak, bukan karena ilmu yang banyak, bukan karena pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi yang mulia di hadapan Allah adalah atqakum, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Makanya kalau sholat ini, kalau kita maknakan, kalau kita khusyuk, insya Allah berubah kita setelah selesai sholat. Yakinlah itu ibu bapak. Maka tanya dalam diri kita hari ini, bagaimana kita hari ini? Apakah sholat yang kita kerjakan itu sudah mampu merubah perbuatan, ucapan, dan tingkah kita setelah selesai sholat? Itu berpulang kembali kepada kita. Ya, maka kalau kita diharapkan khusyuk, tidak wajib ya, sunnat. Nah, khusyuk. Paling tidak kita khusyuk, ya. Ada pendapat ulama mengatakan paling tidak setidaknya ketika kau takbir Allahu Akbar, kau tahu ya apa yang sedang kau lakukan. Paling tidak itu aja pun jadilah. Kalau ndak betul-betul awak khusyuk dari mulai takbir sampai salam macam kita ini, beratlah. Ya. Badan awaknya kadang-kadang di sini. Yang sholat tu zahir kita, yang sholat tu badan kita. Terkadang hati kita melanglang buana sampai ke nirwana.
Apalagi maaf ya nanti ibu, kalau Ramadan itu kan ibu-ibu emak-emak kan dia masaknya sore ya, iya kan? Kan sholat asar dulu tuh kan. Nah, sholat asar kan, habis sholat asar barulah masak ya. Di sholat asar tuh masuk masakan nak berbuka tuh. Waktu sedang sholat asar tuh apalah masaknya, oh ini pakai ini, campur ini enak nih, banyakkan ininya. Sekira-kira kalau udah siap sholat, sekira-kira udah adalah makanan tuh di situ. Yang di pikiran kita sholat tadi udah terhidang tuh langsung seakan-akan begitu. Ya kan? Bawaannya nak cepat aja lah tuh ya, nak ngejar masak buka puasa lagi nih katanya. Jadi khusyuk tuh ya menghadirkan ya segala ucapan perbuatan di hati kita dan menetapkan segala anggota. Artinya kalau dia berdiri betul-betul berdiri, rukuknya betul-betul rukuk, bacanya betul-betul dia baca ya, tenang-tenang bacanya, tidak tergesa-gesa, tidak mau cepat siap aja. Nah, kalau 3 kali dibaca Subhana Rabbiyal Azimi, 3 kalilah dibacanya. Nah, semua dibacanya, bacaan-bacaan sholat itu yang sunat-sunat itu dibacanya semua, tak ada yang tinggal. Nah, ini insya Allah bisa membawa kekhusyukan ya di dalam sholat kita ya. Nah, paling tidak sepenuhnya, setengahnya, tapi khusus setengahnya, seperempat pun jadi, paling tidak ya sedikit pun jadi. Maka sekira-kira ketika takbiratul ihram kau tahu apa yang sedang kau lakukan ya, sadar kau apa yang kau baca, apa yang kau buat, itu pun jadilah. Kita kadang-kadang sholat jamaah tuh makin panjang imamnya baca surah, makin panjang imamnya baca surah. Kalau sholat kita isya maghrib tuh kan, kalau imam baca surah, makmum kan tak sunat baca surah kan. Kita kan dengar imam baca surah kan, harusnya awak mendengar, tapi tidak, awak menghayal. Contohnya usah jauh, sholat sendiri kita, berapa kali bu pak kita sholat sendiri terkadang kita ragu dengan rakaat, bilangan rakaat sholat kita, ya kan? 3 apa 4 terkadang kita ragu pada bacaan Fatihah, udah baca apa tidak tadi, udah aku baca atau tidak tadi. Itulah dia ya, memang diganggulah kita, setan tuh mengganggu kita dalam sholat. Tidak ada ibu-ibu bertanya, Ustadz setan ini kenapa kita diganggunya dalam sholat? Ya memang tugas dia menghalang-halangi kita supaya dia tidak mengganggu. Jadi saya bilang, kalau setan masih mau mengganggu kita, mengganggu ibu dalam sholat, berarti ibu masih berisi itu, makanya dia mau mengganggu ibu. Ada orang saya bilang yang tak payah diganggu udah terganggu sendiri tuh, ya kan? Kalau masih diganggunya Wak, ya kan? Nah, itu berarti kan masih berilmu kita, masih adalah isinya, gitulah sekira-kira ya. Seperti itu dia. Nah, sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya bahwasanya telah berbahagialah segala mukmin yang takut akan Allah Ta'ala dalam sholatnya. Berbahagialah sesungguhnya ya orang-orang mukmin yang ada rasa takut dalam sholatnya. Beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum ya fi salatihim khashi'un. Berbahagia orang-orang yang khusyuk, ada rasa takut ya, rasa khusyuk dalam sholatnya. Berbahagia. Sholat-sholat seperti itulah yang menurut baik sangka kita diterima Allah. Kalau sholat itu memang ya dia khusyuk di hadapan Allah, ditinggalkannya urusan dunianya. Makanya ada ungkapan mengatakan, bekerjalah kamu untuk duniamu
seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tapi bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Ini jangan disalah balikkan nih ungkapan ini. Artinya ketika kita sholat, supaya muncul rasa khusyuk diantaranya, jadikan sholat kita ini adalah sholat terakhir buat kita. Belum tentu aku azan akan datang nih, aku masih bisa sholat lagi. Supaya apa? Timbul rasa khusyuk, takut, sungguh-sungguh. Sama dengan Ramadan akan datang nih, seandainya Allah berikan kesempatan kita jumpa di Ramadan besok nih, ya, jadikan Ramadan yang akan datang nih Ramadan terakhir buat kita. Jangan anggap masih ada kok Ramadan tahun depan lagi. Kalau begitu kita menganggap, kita tak sungguh-sungguh nanti berpuasa. Tapi kalau kita anggap inilah puasaku yang terakhir, maka kita akan sungguh-sungguh berpuasa itu. Bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi kita akan menjaga nilai-nilai puasa itu supaya tidak rusak nilai-nilai pahala puasanya. Sama dengan sholat dan ibadah-ibadah lain. Tapi ketika kita bekerja untuk dunia, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Gairah bekerja pun semangat, yang ke laut, ke laut lah. Jadikan seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Ya, nah, bekerja kita, cari ikan tuh, kejar ikan tuh kemana-mana. Ya, cari dia, supaya dapat dia. Lumayan dibawa pulang ke rumah untuk anak istri. Silakan bekerja. Tapi jangan dibalik. Bekerja untuk dunia seakan-akan kau mati besok. Bekerja untuk akhirat seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Itu balik. Bapak kenapa tak ke laut lagi nih? Udah aja lah, apalah ke laut kali. Bakalan mati nyawa nih. Ya lemes terus lah. Anak bini tak makal lah ya. Asyik nak ingat mati aja deh. Kerja di pabrik duduk aja. Manalah Cina tuh. Iya kok nggak kerja? Untuk apa we harus kerja? Bakalan mati nih. Ah, udahlah pulang aja lah katanya. Pecat Cina itu langsung. Ini salah paham. Namun ketika bekerja untuk akhirat, sholat kita ingat dunia. Sholat kita buru-buru. Kenapa? Kan masih ada sholat lagi. Atau tak usah sholat, kan masih ada besok maghrib lagi. Ah, tinggal aja lah maghrib nih. Besok kan masih ada maghrib. Nah, itu salah. Itu salah paham, ya. Jadi sebenarnya ibu bapak tips untuk sholat ini supaya khusyuk banyak ulama-ulama, ya, dan sunnah-sunnah Rasul mengajar kita bagaimana supaya sholat ini bisa khusyuk, ya. Ya paling tidak seperti yang saya bilang tadi, tidak pun kita mampu dari awal sholat dari mulai takbir sampai salam kita bisa khusyuk, paling tidak setengahnya pun jadi. Tak bisa setengahnya, seperempat pun jadilah. Tidak bisa seperempatnya, sekutil pun jadilah. Paling tidak. Nah, gitu ya. Dah, lanjut. Dan sunat membaca Quran dengan tartil. Ya. Dan memahami makna Quran yang dibaca. Jadi di sini berarti siap-siap sholat tuh ada disunnahkan kita baca Quran. Nah, ya, jadi baca Quran tuh baiknya siap sholat fardu, siap sholat sunat, baca Quran. Masih ada wudhu kita tuh kan, baca Quran. Jadi baca Quran tuh sebenarnya bukan musiman. Kalau kita kan musiman di kampung kita, musim Ramadan, musim baca Quran. Tak datang musimnya, Quran pun lagi tak terbaca. Bacalah. Ibu sholat di rumah, habis sholat tuh, habis zikir-zikir, habis berdoa, habis sholat sunat, jangan dulu beganjak dari tempat sholat. Ambil Quran, bacakan Quran tuh. Kita gitu juga, apalagi kita sekarang kan baca Quran kan tidak mesti harus megang Quran. Udah ada HP kita, ditengok, baca, ya.
apalagi di rumah itu. Jangan biarkan rumah kita itu seperti kuburan. Tak ada suara Quran yang terdengar di rumah itu. Tak ada suara ngaji. Maka bacanya pun tartil. Mana tartil itu iramanya seperti imam sholat kita. Kalau sholat itu kan imamnya kan bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Quran pun begitu dia. Nah, tidak mesti Bismillahirrahmanirrahim. Apalah mesti begitu-gitu kali. Tartil aja, pelan-pelan. Kalau bisa lagi bagusnya, ya, awak baca pula apa arti Quran yang barusan kita baca tadi. Ya, kan ada tuh tafsir namanya kan. Nah, dibaca-baca tafsirnya tuh Bu Pak. Yang barusan kita baca tadi apa sesungguhnya makna yang tersimpan, yang terkandung di dalam Quran yang barusan kita baca. Oh ini artinya, oh gini artinya. Sekarang orang udah agak malas, apalagi sejak ada IT ilmu teknologi ini. Tengoklah di berbagai masjid pun sekarang yang ngaji bukan kita lagi yang ngaji, manusia. Kaset, ya kan? Flash disk yang ngaji. Itu sekarang HP yang ngaji sekarang. Untung tak azan sikit lagi pun HP yang azan. Nanti udah HP yang azan, yang jadi imam pun HP juga. Tengok subuh-subuh tak ada orangnya, rupanya suara HP awak dengar. Ya, nah, tak lagi orang mau membaca Quran. Padahal dia pikir membaca Quran mau, kita bilanglah dulu mau masuk waktu tuh, dia pikir mesti harus jadi kori-kori itu kali. Enggak, tartil aja. Ya kan? Baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca. Kalaupun pakai mic pun pakai mic lah. Kalaupun tidak pun tidak. Baca. Jangan hanya sholat saja. Ya, baca juga lah Quran di rumah tuh. Ambil Quran tuh, dibacakan Quran tuh. Orang-orang yang membaca Quran itu artinya sama dia sesungguhnya telah berkata-kata kepada Tuhannya. Ya, berarti dia telah bercakap-cakap sama Tuhannya. Nah, maka baca Quran. Jadi orang baca Quran tuh dia seperti seolah-olah dia berkata-kata kepada Allah Ta'ala. Kita rindu loh Bu Pak, masa-masa kita dulu anak-anak, remaja-remaja di kampung-kampung yang dulu masih gelap, masih pakai lampu petroma. Suara Quran tuh banyak terdengar, ya kan? Habis sholat subuh, rumah sana awak dengar ada orang ngaji, rumah sana ada orang ngaji, anak-anak sana banyak ngaji, sana-sana ibu-ibu sedang baca Yasin, sana bapak-bapak sedang latihan marhaban berjanji. Dulu suara-suara itu selalu kita dengar. Ya. Sekarang ini sejak ada alat-alat elektronik, teknologi HP, ber-HP ini, ya, sepi suara itu lagi terdengar. Ya, tak lagi kita dengar di rumah itu ada orang mengaji. Mungkin sholat, tapi tak lagi dia mengaji, tak lagi dia buka Quran. Saya Bu Bapak, saya usahakan tuh. Ya, setelah selesai ngaji, saya usahakan saya baca Quran. Bukan mesti harus khatam ya, tidak mesti. Baca aja, bisa sebaris. Ada waktu awak 2-3 baris, tak mesti ditanda-tandai kali, disambung-sambung dia, tak apalah. Nanti zuhur baca ini, asal entah baca, yang mana nak terbuka aja, baca aja. Pokoknya baca aja gitu. Nah, tak usah pakai target-target, tak apalah. Mesti harus sekian juz, baca aja. Pokoknya baca. Setelah selesai sholat fardu, jangan lupa ibu bapak, bacalah Quran. Kenapa di Ramadan kok bisa kita? Pada Ramadan tuh kita puasa lagi, capek, lemah kita, letih, letoy, loyo, kena penyakit 5L. Tapi kok bisa sempat kita ngaji? Kok masih bisa sempat kita baca Quran? Tengoklah
Terayak Quran tu di mana-mana nanti di masjid ni kalau dah bulan puasa. Sana baca, situ baca, sudut sana waktu baca, bahkan ada tadarus Quran kita buat di masjid ni. Kenapa setelah tidak Ramadan lagi kok tak kita baca? Padahal perut kita dalam keadaan kenyang, kita tidak dalam keadaan haus, tapi tak sempat, bukan tak sempat, tak mau kita, malas kita untuk baca Quran, ya. Bacalah Quran, ini dia, bacalah Quran dengan tartil, ya, seperti itu. Berikutnya, dan lagi sunat, ia masuk ke dalam sholat itu dalam keadaan sukacita. Kita kalau mau sholat nanti, masuknya nak memulai sholat tu gembirakan hati kita, sukacita maksudnya. Nah, artinya kalau dia berdiri, wah, tunjukkanlah tegap berdirinya. Ini kadang-kadang kita nak sholat pun bawaannya nak lemas saja, macam terbebani kali kayaknya. Berdiri pun gini aja, macam nak mati bawaannya. Ya, tegaplah, sukacita, gembira hati kita. Nah, tunjukkan kegembiraan kita tu nak memulai solat ni. Senyum awak, berdiri awak, tengok kiri kanan saf tadi. Tapi tengoklah di kampung kita, kalau ada saf kosong, nak nyuruh ke depan tu yang payahan. Wak maju, wak maju. Nah, kaulah. Walaupun nanti dia maju. Lemas sekali kayaknya. Yang nak mati, macam orang dalam keadaan sakaratul maut. Coba tengok kosong, maju dia terus, gitu gagah dia. Ini dia. Jadi kita menghadap Allah, ya. Bagaimana ibu bapak menghadap manusia, menghadap pejabat, menghadap wali kota, menghadap gubernur, menghadap presiden, macam mana awak? Gembira nggak awak? Gembira. Ada loyo-loyo awak duduk gini, muka presiden, mana? Iya pak, iya pak. Belum lagi cakap iya pak, ya. Tapi belum ngomong, iya pokoknya iyalah pak. Semangat, baju baru kurang baru, kalau perlu tempah lagi. Tapi sampai awak pakaian sholat ini pun kalau bisa yang paten-paten, wangi-wangi. Jangan bawa hapak bawa ke masjid nih. Bawa ular kobra. Apa tak awak jauh? Bawa ular kobra awak. Telekung tak berganti, mendiang nenek moyangnya punya pakainya. Tipis sekali sudah telekung. Kalau undangan jangan tanya bajunya. Sampai ke situ loh kita nak sholat, menghadap Allah ini. Tapi kadang-kadang kita tak terpikir sampai ke situ. Ya, jadi itulah kadang-kadang membuat ibadah kita ini nilainya kurang di hadapan Allah. Baik, sudah masuk waktu ya. Itulah dulu kaji kita. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada episode-episode akan datang. Saya mengundurkan diri dari Studio 5 karena kita diputar RCTI ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.